Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Cari cewek lain. Syahla mengedipkan matanya dengan cepat mendengar pertanyaan Kak Rama. Lain halnya dengan ekspresi kedua gadis itu yang terlihat syok. Kak Rama malah menyeruput misotonya dengan santai. Prinsip gue, selagi janur kuning belum melengkung masih bisa dikejar kok, lanjut Kak Rama dengan percaya diri. Iya kan, La? Kalau janur kuningnya udah melengkung gimana? Sama Ranggika yang langsung mengundang lirikan tajam Syahla. Memangnya Syahla sudah menikah? Kak Rama bertanya heran. Kalau sudah, Gih, teriak Syahla sambil menggebrak meja yang membuat Kak Rama dan Ranggika terperanjat kaget. Kita masih ada kelas kan sekarang? Yuk buruan, keburu telat. Bentar, mie ayam gue. Anggika menunjuk isi mangkok jagonya yang masih utuh, tapi tak sempat ia selamatkan karena Syahla buru-buru menariknya pergi. Duluan ya kak, pamit. Syahla terburu-buru. Bye Dek Lala, Kak Rama melambaikan tangan pada mereka berdua. Syahla menarik Anggika sampai mereka berada di lobi fakultas. Gih, kok kamu gitu sih? Katanya mau menjaga rahasia aku, omel Syahla. Anggika menundukkan kepalanya. Sorry lah, gue udah terlanjur kesel soalnya. Gue beneran gak suka lo dideketin sama pegudal itu. Gak usah dibawa serius deh, Gi. Kak Rama itu cuma bercanda kok. Bercanda? Anggika menghela nafas kesal. Di mana bagian bercandanya sih, Syahla? Aku tuh kenal sama Kak Rama, dan dia bukan cowok kayak gitu. Kita coba temenan aja kok. Sekarang temenan, besok bisa jadi jadian, sahut Anggika ketus. Gue gak terima ya kalau sampai lo selingkuh. Kok ngomongnya begitu sih? Mana mungkin aku selingkuh. Lagian, kalau aku selingkuh, kenapa kamu yang gak terima? Ya gue gak terima dong kalau lo nyakitin Pak Amar yang sebaik itu. Memangnya kamu sekenal itu sama Pak Amar sampai membela dia segitunya? Anggika menghembuskan nafas perlahan. Walaupun gue gak kenal-kenal banget sama Pak Amar, gue tahu kalau Pak Amar itu tulus sama lo. Kening Syahla berkerut. Tulus gimana? La, gue gak tahu bagaimana prosesnya lo bisa nikah sama Pak Amar sampai lo belum mau mengakui suami lo. Tapi menurut gue, meskipun kalian menikah bukan karena cinta, tapi Pak Amar itu sebenarnya udah suka sama lo. Syahla mendengus. Aku aja belum pernah dengar kata-kata itu dari Pak Amar. Gimana kamu bisa tahu? Anggika memegang kedua pundak sahabatnya itu sembari menatapnya dalam-dalam. Waktu lo sakit, gue adalah orang yang ngangkat telepon dari Pak Amar. Dan waktu gue bilang kalau lo masuk rumah sakit, Pak Amar kelihatan sekhawatir itu. Dia datang ke sana dengan muka cemas banget, seolah takut kehilangan lo. Gue emang bukan orang yang berpengalaman banget sih soal asmara. Tapi gue bisa merasakan dari hati gue yang paling dalam kalau dia sebenarnya sayang sama lo. Syahla mendengarkan penjelasan Anggika dengan wajah berkerut. Masa sih? Ya terserah deh kalau lo gak percaya. Gue coba menyampaikan aja. Tapi emangnya lo gak ada perasaan apa-apa gitu sama suami lo? Syahla menggeleng. Enggak. Cepet amat jawabnya. Coba deh dipikirin dulu baik-baik. Memangnya selama ini lo gak pernah merasa deg-degan gitu waktu sama Pak Amar? Syahla berpikir sejenak. Kalau deg-degan sih, pernah kan? Anggika tersenyum penuh kemenangan. Berarti ada kemungkinan lo bisa jatuh cinta sama suami lo. Apa sih? Syahla mengibaskan tangannya. Aku nggak pernah mikirin itu. Yah, jangan sampai aja Pak Amar yang nyari cewek lain. Anggika mencibir, membuat Syahla melirik sinis.
Meskipun begitu, Syahla jadi kepikiran dengan perkataan Anggika. Ustadz Amar cari cewek lain? Apa mungkin? Syahla berjalan keluar dari gedung fakultas dengan langkah lesu. Hari ini mata kuliahnya cukup berat, dan keberadaan dosen killer semakin menambah beban pada pikiran dan tubuhnya. Sebuah kaleng minuman dingin dengan lembut menyapa pipinya, membuat Syahla menoleh karena terkejut. Kak Rama, desisnya saat melihat lelaki itu menatapnya dengan senyum lebar. Lesu amat, Neng, nih minum. Syahla menerima kaleng soda itu dengan senyum canggung, menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada mata elang yang memperhatikan mereka. Nyari apa, Om Lu? Tuh, lagi ngobrol sama dosen seksi, tunjuk Kak Rama. Syahla lantas mengikuti arah pandang Kak Rama, dan matanya terbelalak saat melihat pemandangan di depannya. Ustadz Amar tampak mengobrol dengan badan bersandar di badan mobil, dan wanita berpakaian agak minim itu berbicara sambil tertawa. Beberapa mahasiswi yang lewat tampak curi pandang ke arah suaminya sambil tersenyum malu. Om Lu udah punya istri kan, Dek Lala? Syahla mendelik mendengar pertanyaan Kak Rama. Kok Kak Rama bisa tahu? Tahu dari mana? Cuma orang buta aja yang gak tahu kalau Pak Amar itu sudah menikah. Cincinnya aja kelihatan dari sini. Syahla memperhatikan jari manis suaminya dari jauh dan ternyata benar, Ustadz Amar memakai cincin kawin mereka. Syahla jadi merasa tidak enak hati karena dirinya tidak pernah memakai benda sakral itu kalau tidak dalam keadaan darurat. Kalau misalnya istri Om Lu tahu, apa dia nggak cemburu? Syahla tahu kalau pertanyaan Kak Rama ditujukan untuk istri Pak Amar, dan bukan dirinya, karena jelas Kak Rama tidak tahu kalau mereka berdua sudah menikah. Hanya saja, entah kenapa Syahla merasa tersentil dengan pertanyaan itu. Nggak mungkinlah cemburu, jawabnya spontan. Jawaban Syahla jelas membuat Kak Rama menelengkan kepala. Kok lu tahu sih, memangnya tante lu nggak cemburuan? Ups, Syahla menyadari kalau ia sudah salah langkah. Gara Anggika nih, batinnya kesal. Takut semakin kelepasan bicara, Syahla buru berpamitan pada Kak Rama dan menghampiri Ustadz Amar saat dilihatnya dosen muda dan cantik itu sudah pergi. Syahla masuk ke dalam mobil dengan wajah cemberut, membuat Ustadz Amar menebak-nebak. Kenapa? Cepat sekali Ustadz Amar menyerah untuk berpikir, pada akhirnya bertanya secara langsung. Ada masalah? Nggak apa-apa kok, ketus Syahla. Nggak apa-apa kok nadanya begitu? Apa sih, saya cuma lagi capek aja. Oh, Ustadz Amar tak ambil pusing. Segera saja dihidupkannya mesin mobil dan melaju keluar dari halaman parkir kampus. Dosen tadi cantik ya, celetuk Syahla tiba-tiba. Syahla sendiri juga baru menyadari ucapannya, buru meralat. Nggak deng, lupakan saja.
Dosen yang mana? Ustadz Amar rupanya tidak ingin mengakhiri itu. Yang tadi ketemu sama saya di parkiran. Yah, itu tahu. Syahla menjawab dengan suara yang dibuat datar, padahal sebenarnya penasaran setengah mati. Oh, namanya Bu Yesi, dosen di jurusan biologi. Masih muda, umurnya baru 27, tapi sebentar lagi sudah mau bergelar doktor. Saya konsultasi ke dia soal mengambil beasiswa S3. Yah, dia kan jauh lebih senior dan pintar, jadi tidak ada salahnya saya bertanya. Dan cantik, tegas Syahla sambil membuang muka ke arah jendela mobil. Ustadz Amar mengikuti arah pandang Syahla yang ternyata hanya deretan mobil yang terjebak lampu merah. Saya akui, dia memang cantik, tapi kamu jauh lebih cantik. Syahla serta-merta menolehkan kepalanya. Gombal. Kenapa, kamu cemburu? Ustadz Amar tersenyum menggoda. Tumben tanya sampai segitunya. Mana ada, saya cuma penasaran saja, memangnya nggak boleh? Oh, Ustadz Amar mengerucutkan bibir. Saya kecewa loh. Apa sih? Syahla melipat tangannya kesal. Kayak om suami suka sama saya aja. Ustadz Amar terdiam sejenak mendengar perkataan Syahla. Dan Syahla, entah kenapa mulai merasa ada yang aneh. Kenapa suasana di antara mereka jadi canggung sekali? Kalau saya memang suka kamu, gimana? Syahla merasa rahangnya terjatuh mendengar pertanyaan Ustadz Amar. Apa? Saya. Suara klakson mobil di belakang mereka memotong perkataan Ustadz Amar. Rupanya sudah lampu hijau. Seperti biasa, para pengendara sangat tidak sabaran jika mobil di depan mereka tidak segera maju meski lampu hijau baru menyala 1 detik yang lalu. Pada akhirnya, pembicaraan itu terputus begitu saja dan mereka melanjutkan perjalanan ke rumah dalam diam. Sampai di rumah, Syahla melangkah menuju kamarnya dengan bingung. Ia merasa berada di awang, antara sadar dan tidak. Pertanyaan Ustadz Amar tadi terus terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau saya memang suka kamu, gimana? Syahla menutup mukanya malu. Apaan sih? Kenapa Ustadz Amar bilang begitu? Memangnya Ustadz Amar benar suka padanya? Selama beberapa jam, Syahla hanya mampu berguling di atas kasurnya sambil senyum sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia menerimanya? Tapi, kalaupun tidak diterima, kita kan juga sudah suami istri. Syahla membenamkan wajahnya di atas bantal. Aku harus gimana? Sayangnya, perut Syahla sama sekali tidak bisa diajak berkompromi untuk bergalau ria. Pada akhirnya, Syahla terpaksa beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Keberadaan Ustadz Amar yang sudah berdiri di depan pintu kamar dengan tangan terangkat di udara membuatnya terkejut. Om suami ngapain di sini?
soalnya kamu gak keluar. Keluar, jadi saya mau ketuk pintu ngajak kamu makan. Ustadz Amar menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Oh, iya, Syahla merasa salah tingkah. Ini saya mau makan. Oke, Ustadz Amar berjalan ke arah dapur sebelum berbalik lagi menghadap Syahla. Kata saya saat di mobil tadi nggak usah terlalu dipikirkan. Ya, Syahla tergagap. Dia sama sekali tidak menyangka Ustadz Amar akan membahas hal itu terlebih dulu. Anggap saja saya cuma bercanda, ucap Ustadz Amar kemudian. Segera setelah mengucapkan itu, Ustadz Amar berbalik pergi masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Syahla masih melongo di tempatnya berdiri. Ia kemudian cepat masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya kembali. Apaan? Syahla menepuk pipinya sendiri. Kenapa aku harus kepikiran sampai segitunya sih? Padahal Ustadz Amar bilang begitu cuma bercanda, omelnya sembari bersungut-sungut. Ia pada akhirnya batal mengisi perutnya yang keroncongan dan kembali menjatuhkan badan di atas kasur. Tak jauh berbeda, di dalam kamarnya, Ustadz Amar juga hanya merebahkan badan di atas kasur sambil matanya melihat ke langit kamar. Tentu saja Ustadz Amar sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan lebih detail pola plafon itu, karena pikirannya jauh menerawang kemana-mana. Kenapa aku harus bilang begitu sih? Ustadz Amar menutup wajah dengan telapak tangannya. Rasa malu tiba menyergap dirinya, membuat pipinya terasa panas. Perkataan Ustadz Amar di mobil tadi bukan kesengajaan, karena Ustadz Amar sendiri merasa kaget setelah menyadari mulutnya sudah lancang bicara begitu. Suara klakson mobil yang biasanya menyebalkan berubah menjadi penyelamat, karena berkat itulah dirinya tidak perlu melanjutkan ucapan ngawurnya. Apa ya yang dipikirkan Syahla sekarang? Ustadz Amar menghembuskan napas berat. Bagaimana kalau dia jadi benci padaku? Pikiran itu membuat Ustadz Amar terlonjak. Tidak mungkin kan? Bersambung.